Hello, welcome back to my YouTube channel. Buat kalian baru channel aku, hai, aku Sari. Aku hari ini bakal ngebahas cushion baru dari Wardah Color Fit. This is Wardah Color Fit 5D Blur Cloud Cushion, yang katanya ini hasilnya lebih matte dan lebih oily skin friendly. Tapi sebelumnya buat kalian baru channel aku, jangan lupa dulu buat subscribe channel aku di bawah, karena subscribe dari kalian bakal bantu banget aku buat growing terusnya. Dah, thank you. Di sini aku punya shades yang 42N. Sebenarnya agak sedikit kecewa karena mereka ngeluarin shades yang hijau ini tidak sebanyak shades cushion lama yang sebelumnya yang glow. Yang glow itu kan aku pakai yang bener-bener shade tergelap mereka 52N almond kayaknya. Tapi si 5D Blur ini dia punya 8 shades dan shades tergelapnya itu ada di 42N, which is ini untuk medium tan skin with natural undertone. Sedangkan undertone aku tuh sebenarnya lebih ke warm, walaupun sebenarnya juga yang sebelumnya aku cocoknya yang 52N sih. Ini bukan first impression aku udah pakai ini sekitar 3-5 kali dan beneran seharian. Jadi aku udah tahu apa yang mau aku omongin. Oke, langsung saja kita mulai videonya. First dari packaging, lucu banget ya. Aku beneran suka banget sih dia. Soft matte finish, tapi ini beneran nggak yang kotor gitu loh. Untuk packagingnya dia permukaannya tuh masih yang gampang banget dibersihin. Jadi walaupun dia warnanya semudah ini nggak gampang kotor walaupun dibawa-bawa. Harganya masih in the middle sekitar 120 ribuan. Untuk lemnya dia bilang ini finishnya lebih ke soft matte, coveragenya lebih high. Dia udah punya SPF level 50 PA++++, dan ini klaimnya juga lebih kuat dan lebih tahan dibandingkan yang glow cushion. Yang ini bisa tahan sampai 18 jam. Suitable for all skin, tapi ini lebih best untuk oily skin. Jadi karena aku kulitnya juga berminyak kan, maka aku juga penasaran. Walaupun sebenarnya glow cushion yang sebelumnya juga aku juga suka gitu sama feelsnya. Langsung saja kita cobain. Aku bakalan kasih lihat kalian warna 42N. Ini warna 42N, dan buat aku dia netralnya ternyata nggak yang senetral banget itu di kulit aku. I think ini masih masuk untuk undertone-nya, jadi netralnya tuh nggak yang terlalu coklat atau jadi ashy gitu di kulit aku. Ini sekali tap juga udah cukup, lumayan banget ya. Aku bakalan tap setengah muka. Tuh, ini warnanya segini. Karena ini juga bukan first impression, jadi aku bisa langsung cerita aja feelsnya. Sebenarnya untuk feelsnya dia cukup lembab. Untuk coveragenya oke, dia bisa cover banget tuh, kemerahan aku beneran langsung hilang. Tapi buat aku dia rasanya pas pengaplikasiannya tuh nggak yang semudah itu loh, nggak yang seringan itu. Jadi kayak beneran harus lebih sabar aja gitu untuk blendnya sampai dia benar-benar lebih rata gitu hasilnya. Dan karena memang warna 42N ini di aku awalnya pas aku apply dia masih agak sedikit lebih terang ya dibandingkan warna kulit asli aku, jadi kayak nggak terlalu seamless gitu loh. Jadi kayak harus lebih sabar gitu ngeblendnya, tapi cukup high coverage banget ya. Jadi ya kalau nggak di blend dengan baik tuh dia bisa agak misah gitu loh. Harus di blend dengan baik sebelum dia ngeset. Dan buat aku ini timing ngesetnya juga lumayan cepet, sampai dia beneran kayak ngeset ke kulit dan hasilnya langsung matte. Untuk bawah mata dia juga cukup oke. Sebenarnya tanpa concealer pun buat aku ini juga cukup high cover. Semoga suatu saat mereka bisa ngeluarin warna 52N almondnya yang lebih gelap kayak versi glow cushionnya. This is before and this is after. Ya, kalian bisa lihat sendiri, mungkin kalian juga bakalan bilang, "Kak, itu keterangan di kulit kakak." Ya, emang ini lumayan keterangan di kulit aku. Sampai dia ngeset pun dan di makeup, aku rasa dia juga nggak yang setone down itu warnanya. Jadi tetap kelihatan lebih cerah gitu dari warna asli kulit aku. Jadi nggak berasa perfect di warna shades-nya sih. Beneran leher sama kulit aku lumayan jauh ya. Tapi untuk cushion ini aku nggak bisa bilang aku nggak suka. Tadinya aku bakalan berpikir setelah beli cushion ini aku bakalan mungkin suka banget sama dia dari marketingnya, terus lihat review-reviewnya kayak wah ini aku banget kayaknya. Tapi ternyata setelah aku cobain ternyata dia nggak jadi masuk salah satu best cushion aku. Bagus sih, tapi masih ada yang lebih aku suka aja gitu.
Tuh dia emang udah semet itu ya, cuman ini masih agak lengket. Jadi kalau buat kulit aku yang berminyak ini masih harus di set bedak, kalau enggak dia bisa lebih patchy gitu kalau misalnya keangkat-angkat. Tapi kalau misalnya kulit kalian sawo matangnya lebih cerah dari aku, ini warnanya mungkin akan bagus ya. Jadi buat aku ini salah satu cushion yang high coverage-nya aku bisa bilang iya bagus banget, dia high cover banget. Gak perlu build terlalu banyak atau build terlalu lama, dia udah bisa dapetin tingkat high coverage yang cukup tinggi. Kalau dibilang dempul banget juga nggak yang sedempul itu, ini masih oke sih, asal pinter ngeblendnya. Tapi kalau misalnya dibilang ringan banget, aku nggak bilang ini ringan banget. Ini di kulit aku masih cukup berasa gitu. Apalagi kalau misalnya aku keringetan dan oily, buat aku dia oil controlnya tidak sehebat yang aku pikir. Makeupnya masih nempel, tapi oil controlnya tuh aku masih ngerasa berminyak gitu. Jadi aku mesti sering-sering blot pakai tisu kalau misalnya emang aku harus pergi ke tempat yang outdoor atau keringetan. Tapi untuk stay di kulit, daya tahannya ini bagus banget sih. Ini oke banget, dibilang awet sampai bisa 12 jam pakai gitu tanpa touch up, atau yang 16 jam pakai. Aku pernah sih pakai ini dari pagi sampai aku beneran balik malam lagi. Itu makeupnya masih ada banget dan masih cukup oke lah. Ntar mungkin hari ini aku juga bakalan wear test, tapi mungkin nggak terlalu lama, nanti mungkin kalian bisa lihat. Dan dia bilang ini juga minim oksidasi, dan aku bilang ini cukup minim oksidasi, nanti kita lihat. Untuk 5D blurnya buat aku ini oke banget sih. Aku kan beneran lagi agak bertekstur banget di bagian pipi atas, tapi ini emang cukup bisa ngeblur. Aku bakalan beli lagi yang glow cushion sih kayaknya, mungkin nanti next video mau aku bandingin. Semoga aku nggak males. Ini setelah ngeset dia masih agak sedikit nempel-nempel, jadi emang benar harus disetting pakai bedak. Cuman kalau misalnya aku tempel tuh dia masih nempel, tapi ya nggak terlalu keangkat banget juga sih. Cuman ya masih nempel, kalian bisa lihat kan. Ini masih cukup lembab di kulit aku, tapi ya nggak terlalu nempel ke transfer. So aku bakalan set dia pakai loose powder Wardah juga. Cuman aku nggak punya loose powder Wardah yang color fit, jadi aku bakalan pakai loose powder Wardah yang lightening. Ini aku pakainya 04 Light Ivory. Ini cukup aku sering pakai kok, dan ini adalah complexion Wardah yang cukup affordable. Jadi untuk price-nya dia masih di bawah color fit ya, tapi buat formulanya buat aku dia nggak yang jelek. Jadi ini masih bagus juga gitu buat kalian yang pengen pakai Wardah tapi lebih affordable, bisa pakai series yang lightening sih. Aku bakalan set pakai puffnya dia aja, dan buat aku ini cukup oil control kok. Dia cukup bagus juga oil controlnya. Tuh lebih soft lagi kan hasilnya, walaupun sebenarnya ya yang cushionnya tadi tanpa di set tuh dia juga udah cukup soft ya sebenarnya, cuman ya masih agak lengket aja gitu di kulit aku tuh. Jadi harus di setting loose powder biar lebih nyaman di kulit. Jadi udah lebih enak gitu loh. Tuh udah nggak selengket itu lagi. Tuh udah lebih enak kan. Tuh ini udah aku setting loose powder, lihat nih masih nempel nggak? Tuh udah nggak senempel tadi. Di rambut juga udah nggak nempel. Jadi ini udah lebih nyaman gitu di kulit. Oke, aku bakalan setting makeup yang lain dan I'll be right back. So this is the final look. Aku udah full makeup. So ini dia setelah di makeupin warna 42N. Buat aku sebenarnya setelah di makeup dia bukan yang warnanya emang masih medium tan ya, tapi memang nggak yang terlalu gelap banget. Jadi di aku sebenarnya masih sedikit lebih terang dari warna leher aku. Tapi ini masih masuk sebenarnya 42N ini. Jadi aku bisa bilang untuk pakai dia keluar aku masih pede dengan warnanya. Untuk finishnya dia emang ngeblur itu ya, emang cantik banget sih. Cuma mungkin kalau di bagian pipi dia emang smooth banget. Cuma karena jidat aku emang aslinya lebih gelap juga, mungkin agak sedikit dempul di bagian jidat aja sih. Mungkin kalau warnanya lebih pas dan aku bisa apply lebih tipis, dia bakalan lebih bagus gitu hasilnya. Jadi buat aku cushion ini cocok buat acara sih.
daripada untuk daily. Aku lebih prefer pakai cushion ini untuk acara yang emang aku pengen makeupnya tuh beneran on stay seharian, nggak yang bisa hilang cepat, karena ini memang stay itu buat aku. Oil controlnya juga ya nggak yang sebagus banget itu, tapi nggak jelek juga, jadi in the middle. Jadi kayak tinggal di blot aja kalau misalnya emang keringetan. Dia masih cukup nyaman di kulit, nggak yang seringan kayak nggak pakai apa-apa. Tapi kalau dia di set pakai loose powder, dia udah lebih nyaman di kulit. Mungkin kalau misalnya kulit kamu kering, bisa prefer nggak di set loose powder. Tapi karena kulit aku oily, aku udah 100% harus set pakai loose powder. Ada nggak sih perbedaannya setelah tadi aku swatch dan sekarang aku fresh apply? Buat aku dia emang cukup minim oksidasi ya, dari segi warna, dari segi tingkat keterangannya juga, nggak yang berubah jauh gitu. Jadi memang klaim dia, dan banyak juga yang review kalau ini salah satu cushion yang minim oksidasi dan cukup best buat oily skin. Oke, aku bakalan balik lagi di wear testnya dan I'll be right back. Hello, I'm back. Aku balik dengan wear testnya. Ini sekitar udah 5 jam aku pakai, tapi aku di rumah aja sih, aku nggak kemana-mana. Tapi aku berusaha banget nggak nyalain AC, dan hari ini cuacanya cukup lumayan bikin gerah. Buat aku dia emang warnanya sama sekali nggak oksidasi, nggak sih? Dia tuh warnanya sama sekali nggak menggelap dan masih stay di warna yang masih agak sedikit keterangan dari warna kulit aku. Dia udah mulai ada kilapnya ya, look at that. Hidung aku udah mulai mengkilat, terus pipi juga udah mulai mengkilat, tapi in the good way, kayak masih bagus gitu loh kilauannya. Makeupnya tuh masih ada, nggak hilang. Nggak di bagian mata, karena aku nggak yang terlalu keringetan banget aktivitas, ini buat aku masih belum yang terlalu crack, tapi emang udah berasa agak gerah ya. Jadi bukan cushion yang beneran nempel banget sampai berasa skin like, ini masih ada rasanya. Mungkin patchy di bagian jidat, kalian bisa lihat nih, tuh dia udah bisa geser gitu loh kalau aku udah keringetan. Oke, sekarang aku coba blot ya. Tuh di bagian hidung udah mulai berminyak kan, dan udah mulai agak keangkat gitu kalau di blot. Kalau misalnya pakai cushionnya itu emang harus bawa compact powder at least. Jadi kalau misalnya udah ngerasa agak gerah atau udah mulai agak oily, lebih baik touch up pakai loose powder atau compact powder biar complexionnya itu tetap aman. Tuh, ini deh kalau udah di blotting, minyaknya udah mulai keangkat. Cuman ya tadi kan ini aku geser jadi dia agak rata di bagian sini. Ini dia udah mulai ada yang transfer kalau misalnya aku tap pakai tisu. That's it. What do you think guys? Jadi buat aku cukup oke, tapi ini emang untuk occasion yang memang butuh makeup yang proper. Kalau buat daily, buat aku nggak terlalu ringan sampai kayak enak buat aku pakai tiap hari. Mungkin lebih enak yang glow cushion malah. Cuman aku nanti akan coba kita battle ya. Oke, sekian dulu review aku hari ini tentang cushion terbaru dari Wardah. Semoga kalian suka dan terbantu. Buat kalian suka sama video aku, kalian boleh komen, like, dan subscribe dulu channel aku di bawah, karena aku suka berreview tentang makeup, terutama buat kulit sama matang. Jadi stay tune. Jangan lupa juga follow Instagram aku di Sapirili, jadi kita bisa berteman. Sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya. Bye.